Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar hari ini? Oke, baik semua ya. Nah, Ibu sekarang akan melakukan presensi terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat temannya masing-masing yang di sebelahnya. Apakah semuanya hadir? Oke, berarti hadir semua ya. Nah, bagaimana kalau sebelum melakukan pembelajaran hari ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama. Kita lakukan bersama ya, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku buat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pendekatan integrasi. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum sih apa itu pendekatan integrasi? Oke, belum ya? Baik, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS. Misalnya dalam mata pelajaran IPS ini kita membahas tentang interaksi sosial. Kira-kira udah ada yang tahu belum apa itu interaksi sosial? Misalnya nih, misalnya ada satu orang yang berbicara dengan satu orang lainnya atau lebih dari satu orang. Nah, kira-kira itu disebut apa, teman-teman? Betul, komunikasi ya. Nah, kira-kira komunikasi sama interaksi ini sama nggak sih, teman-teman? Sama. Kenapa tuh bisa sama kira-kira? Karena saling berhubungan satu sama lain dengan manusia. Jadi anak-anak, manusia itu kan merupakan makhluk sosial ya. Jadi pada dasarnya makhluk sosial itu, manusia, selalu membutuhkan manusia lainnya. Misalnya nih, kalau kalian lihat teman kalian lagi main lari-larian, terus dia jatuh, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Betul, membantunya kan. Nah, begitu juga kalau misalnya kalian yang jatuh, pasti kalian butuh kan pertolongan teman kalian. Nah, seperti itu konsepnya, teman-teman. Nah, sebagai manusia itu kan karena bersifat makhluk sosial, jadi manusia itu harus selalu berbaur, saling berinteraksi satu sama lain, saling berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, seperti itu. Karena apa tadi? Karena manusia merupakan makhluk sosial, betul. Nah, konsep interaksi sosial dalam mata pelajaran IPS seperti ini. Kira-kira sampai sini sudah paham belum ya? Oke, sudah ya. Nah, kemudian kalau di pelajaran agama, mata pelajaran agama, kita kan diajarkan buat selalu berbuat baik kepada orang lain ya. Nah, jadi kira-kira interaksi sosial itu berhubungan gak sih sama mata pelajaran agama ini? Berhubungan. Kenapa tuh bisa berhubungan? Betul, karena Islam diajarkan untuk saling menolong. Betul. Terus karena diajarkan berbuat baik ya. Nah, betul. Nah, kira-kira ada yang tahu contoh lain gak nih tentang interaksi sosial dalam agama? Tersenyum, betul. Tersenyum sesama manusia itu merupakan hal yang ramah ya, teman-teman. Jadi, itu juga merupakan nilai-nilai interaksi sosial. Terutama dalam agama kan diajarkan ya, bahwa tersenyum itu merupakan sedekah. Jadi kalau misalnya kita tersenyum bisa menambah pahala kita juga. Kan jadi kemudian juga diajarkan ya oleh Nabi Muhammad SAW bahwa sama manusia itu harus saling silaturahmi, betul. Tolong menolong, membantu dan juga berbuat baik. Nah, jadi bersosialisasi dalam pelajaran IPS tadi kira-kira berkaitan gak sih dengan nilai-nilai di dalam pelajaran agama ini? Berhubungan ya, berkaitan juga. Nah, kaitan itulah yang disebut dengan pendekatan integrasi, teman-teman. Tadi pelajaran IPS yang kita bahas di awal itu dikaitkan dengan materi pelajaran agama. Nah, jadi seperti itu. Kalau pendekatan integrasi itu, misalnya Ibu menjelaskan materi inti nih, IPS. Nah, Ibu bisa kaitkan dengan disiplin ilmu lainnya yang masih berkaitan materinya. Nah, jadi kalau kita belajar menggunakan pendekatan integrasi ini, kita nggak belajar tentang
mata pelajaran di IPS ini doang, tapi kita dapat nilai-nilai dari mata pelajaran lainnya. Nah, dengan pendekatan integrasi ini, bisa juga menumbuhkan keterampilan berpikir kritis kalian. Kayak tadi kan kita udah berdiskusi ya, udah tanya jawab juga tentang bagaimana interaksi sosial dalam IPS dan pelajaran agama. Nah, kemudian kita juga sudah mengaitkan dengan contoh-contoh nyata yang bisa kita lakukan di kegiatan kita sehari-hari. Nah, kira-kira seperti itu kelebihan dari pendekatan integrasi. Kalau kekurangannya pendekatan integrasi ini, misalnya nih, ibu sebagai guru kan harus menguasai berbagai disiplin ilmu ya berarti. Memahami juga keterkaitan antara semua mata pelajaran, agar ibu bisa membimbing kalian dalam berdiskusi. Misalnya kalau ibu nggak paham nih sama materi lain, ibu susah tuh dalam membimbing kalian dalam berdiskusi. Nah, jadinya pasti ada satu atau dua dari kalian yang sulit dalam memahami konsep yang kita kaitkan tadi pelajarannya. Karena gurunya kurang paham sama materi tersebut. Nah, mungkin seperti itu anak-anak kekurangannya. Jadi kalau misalnya ibu nanya, setelah berdiskusi kayak nanya, sudah pahamkah sampai sini? Atau ibu bertanya, ada yang masih belum paham? Maka kalian langsung bertanya aja, nggak usah malu. Karena ini juga buat kepentingan kalian. Baik anak-anak, kira-kira seperti itulah konsep pendekatan integrasi, yaitu mengaitkan mata pelajaran inti dengan membahas mata pelajaran yang lainnya, atau mengaitkan yang satu sama lain, seperti itu. Baik, ibu harap semua yang ibu jelaskan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian semuanya, ya. Jadi teruslah bersemangat untuk belajar. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.